Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman di Rian Channel. Kembali lagi bersama gua Muhammad Beni Salah Udin Uno. Lu siapa? Dan bersama gua Gading Martin. Dan tetap kita sama Bang Ucok Pratli nih, ya kan? Ya, untuk teman-teman di Rian Channel, jangan lupa untuk disaksikan part sebelumnya biar kalian tuh paham ya alur ceritanya, kemana harus kita bawa ini sampai manapun terjadi hari esok. Jadi ini gua bahagia, senang ya kan, karena Kesel juga ya? iya kesel gua ada bang, gara-gara lu di samping gua. Kalau senangnya podcast gue kali ini, teman-teman nih gue kasih tahu ya, not aja sedikit, ditonton sama artis men. Siapa? Itu Yadi. Grand Fledly men ya kan. Oke, teman-teman di Rian Channel, langsung aja kita kulik lagi nih Bang Ucoknya. Silakan Bang. Ya, nah Bang, selepas tadi cerita yang Abang di part sebelumnya tuh udah ceritain. Berarti kan Abang ke tahapan jenjang yang lebih tinggi nih, atau kelas 2, naik kelas kita bilangnya ya, naik kelas. Sedikit dari saya pengen nanya, tadi kan Abang udah cerita rakyat dari daerah Abang tuh lumayan banyak, 7 ya, 7 orang gitu. Nah, di kelas 2, Abang ini masih sama segitu aja rakyatnya, atau bertambah atau berkurangkah? Monggo Bang. Yang pada sakit hati lu ya? Yang enggak dong. Gue ngeri sakit hati tuh ya? Enggak. Ini yang sisa tuh tinggal gue berdua dari Blak Teko. Berdua tuh? Bertiga. Siapa aja tuh Bang, kalau boleh tahu? Gue, Abai, Able. Bang Ucok, Bang Abai, dan Bang Able. Begitu ya, tinggal bertiga ya. Mungkin teman-teman yang lain atau di mana gitu. Mereka punya inilah, punya jalan masing-masing lah, dan punya alasan tersendiri mungkin ya. Jalan masing-masing berarti ongkosnya masing-masing. Iya, masa diongkosin. Oke, men. Nah, kembali lagi ke cerita Bang Pratli nih, Bang Ucok. Pada saat kelas 2, apakah Abang merasakan yang tadi Abang bilang tuh ya? Kembali lagi ke yang tadi Abang bilang, merasakan masih gimana ya? Tadi Abang bilang masih seru kah atau masih kayak serem kah, ngeri kah? Ya kalau dibilang seru sih, sama serem sih gua gimana ya Ben? Jadi, ya maaf. Silakan Bang Ucok, silakan. Tadi gue bilang ya kan, gue 4 tahun di sekolah. Iya. Kelas 1 sama kelas 2 gue yang pertama. Ngeri Ya, masih ngeri ya. Kalah terus. Masih kalah tuh, masih jalur tuh masih dikuasai, masih didominasi sama si rival ya. Iya. Karena kalau buat gue pribadi ya, gue bongkarnya di sini sekalian ya. Boleh Bang. Betul pada jadi teman juga ya. Iya. Sekolah-sekolah kayak yang di pusat, yang di utara, yang lewat dan membuat itu ya nggak ada. Nggak ada ya. Yang di pusat itu dari gua kelas 1 emang udah merangkul kita. Yang di selatan kayak anak kapal ya kan, paling cuma satu, itu juga ke kita. Kalau yang utara ya udah tau lah. Jadi emang, tapi kalau Dan Mogot itu menurut Bang Ucok nih, kan banyak nih sebutan-sebutan. Iya, karena banyak banget nih dari setan lah. dibilang banyak peribahasa dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain nih Bang nih, katanya jalur Dan Mogot itu adalah jalur neraka lah, jalur setan lah, jalur geblek lah dibilangnya. Tuh kalau dari Bang Ucok sendiri, kalau dari kacamata Bang Ucok ya, bilang jalur Dan Mogot tuh kayak apa sih sebenarnya? Di gua aja kan gua bilang, kalau dari jaraknya deket-deket, dan deket-deket itu semuanya itu emang isi. Iya benar. Bukannya sembarangan cuma lewat-lewat doang. Yang kita taruhin kan nyawa sekolah tuh.
Contoh nih, kalau kita berangkat aja ya kan tadi gue bilang kan, kalau gue dari Kalideres aja dari rumah harus jam 6. Lewat dari situ mendingan ke sekolah. Kalau nggak ngumpet-ngumpet. Ya, cari aman lah ya Bang ya. Iya, dari terminal udah ketemu, di JBR nanti udah ketemu, di yang tadi gue ceritain nih gitu deh. Sebaliknya pulang juga kayak gitu. Makanya banyak nih ya, kalau waktu gua kelas 2 pada ngalong ke Darmogot, gua nggak berani ngomong ya. Coba lu tanyain aja sama mereka dah. Iya. Jadi anak basis-basis lain yang ngalong ke Darmogot. Pas lagi ketemunya pas lagi penuh. Tuh tiap gang penuh, bagaimana caranya? si Ripal ya. Nah, kan lu ngerasain juga, Be. Ya, waktu Bang Fredly kelas menginjak ke kelas 2, memang saya pribadi baru masuk saat itu kan. Iya. Ya, baru masuk dan saya juga bingung pada saat itu juga gimana ya. Ternyata saya sendiri doang ya Bang ya. Iya, Bang. Sendiri doang ya. Gue bilang kan di Bulak Teko itu nggak ada namanya senioritas. Lu kuat, lu jalani. Iya. Nggak kuat, lu cari sekolah lain. Jadi bisa dibilang itu ditanamkan juga ke Benito nih. Sama, ini gua lepas, nggak ada gua kekang. Ini nggak pernah di. Kagak ada. Enggak, emang enggak pada saat itu Emang dari dulu begitu. pada saat itu sedikit aja nih ya Nyoy ya dari Iya. buat teman-teman di Indonesia. Pada saat itu memang perlakuan ke gua nggak ada spesial Nggak ada. Gua pun pernah diomelin gitu ya, atau dikasih wejangan yang lumayan keras sama kelas 3, ya senior gue juga diem aja, sama gitu juga sih. Mungkin pada saat itu nih Bang Ucok, mungkin maaf ya, mungkin saat itu gue kesel, sebenarnya gue kesel ternyata ternyata emang kayak gitu didikannya. Dulu ya? Ya, gue saat itu memang, kok gue punya abang-abang kan begini ya, gue digaplokin gitu, gue ngadu, mereka diem. Ternyata ya sebelum gue alami kan Bang Fredly juga udah ngalamin duluan. Udah ngalamin kan. gue. Jadi memang didikannya di tempat kita tuh kayak gitu ya Bang ya. Iya. Jadi gue ditanemin ya kayak gitu. Pokoknya nggak tahu ya apa basis yang lain kayak gitu ya. Tapi yang gua tahu nih, cuma Bulak Teko doang yang kayak gitu. Iya, benar. Jadi lu punya di jalur itu siapa aja yang ngegamparin lu senior itu, lu harus terima. Abang-abangan lu nggak bakal marah. Kalau gue bilang sih, Nyoy, Pribadi lu sendiri masing-masing deh yang bawa iya. gitu. Kalau gue bilang sih itu salah satu membentuk mental juga kali. Iya. Bang. Gitu sih. Oke. Aku kaget. Wow. Oke, kita skip di situ ya Bang. Iya. Nah, fokus ke Bang Fredly, Bang Ucok nih di kelas 2. Di kelas 2 sendiri kan Abang udah menjadi senior ya. Menjadi senior berarti punya junior kelas 1 ya. Bang Fredly sempat gak ngerasain natar mereka yang kelas 1 atau gimana gitu? Pernah gak? Enggak ya? Enggak ya? Karena ya udahlah mereka aja gitu kan. Iya. Mereka tahunya kan gua cuma mabok. Maksudnya mabuk perjalanan. Mabok ya. Minumnya obat itulah. Iya. Ya kan? Nah, di kelas 2 sendiri Bang Ucok nih, saya pernah sempat dengar nih. Ini dengar dari tim Rian Nyonyo Channel Bang Ucok nih. Kasih tahu dong, kita punya intelijen di tiap gang, di tiap pohon, banyak lah. Kasih tahu pimpinan intelijen Renyu Channel siapa, kasih tahu. Agoy di balik yoga. Iya. Ya begitulah pokoknya dari tim intelijen Renyu Channel. Katanya Bang Fredly nih atau Bang Ucok nih sering membawa atau sering pergi ke Tangerang. Bener gak Bang Ucok? Enggak ya? Jadi gue pas kelas 2 yang pertama itu, gua jujur ya, kita kan sering kalah tuh ya. Nah kebetulan tuh ada tuh di sekolah tuh yang prakterin ke Malaysia itu loh. Iya, oh iya. Nah itu kan bayar Ben, 4,5 juta. Nah gue gimana nih caranya nih gue nebus kesalahan gue di kelas 1 biar orang tua gue bangga nih. Iya. Nah gue ikut, jadi gue di kelas 2 itu tuh gue tuh udah males, dikit-dikit kalah. Dan gue akhirnya gue mau pergi tuh ke Malaysia. Oh, PKL ya? PKL. jadi waktu kelas 2, di kelas 2, maaf nih, Bang Ucok kan kelas 2 2 kali ya. Iya. Di kelas 2 pertamanya Bang Ucok memang fokus untuk ke Malaysia. Ya, negeri jiran sana Iya. ya. Oh. Berapa orang yang berangkat Bang dari Jawa? Dua-dua dibagi dua nih. Dua-dua dibagi dua. Oh, 2 gelombang kali Bang ya? 2 gelombang. Enggak, dua-dua dibagi dua. Gua mana pembangunan Jakarta. Oh.
Ya kalau dia nonton, Willis, Weki, dan yang lain-lain nih, gue nih masih inget gak lu pada? Wih, Iya. kayaknya ketutupannya. Itu Spartan, gitu. teman-teman dari Anak sekolah saya. pembangunan ini. Oh jadi begitu ya, kelas 2 pertamanya Bang Ucok Iya. memang fokusin untuk Fokus ke ke situ gua. negeri jiran itu ya. Terus gue juga males, dikit-dikit lari lagi. Bisa di Malaysia nggak lari? Sama. Pagi-pagi lu harus bangun nih. Iya. Berapa lama di negeri jiran tuh, Upin Ipin? Aku 6 bulan. 6 bulan. Akhirnya jadi 3 bulan. Kalau temen gue si Ambon bikin masalah tuh. PA tuh tidur di rumah TKW. Iya. Waduh. Gara-gara itu di setiap negara mungkin punya aturan. Iya. Oke, untuk teman-teman di Rianya Channel itu tadi adalah cerita ketika Bang Ucok nih PKL-nya ada di atau terbang ke negeri jiran di Malaysia nih. Nah, mohon maaf nih kalau kita runut dari awal ya. Tadi kan ada pembahasan nih Bang Ucok nih kelas 2-nya 2 kali nih ya. Berarti kelas 2 yang kedua apa kelas 2 yang pertama ke Malaysia yang pertama? Yang kedua itu stay dong berarti ya. Yang kedua itu ya udah di sekolah. Udah di sekolah ya. Nah, itu di situ ada momen gimana itu Bang Ucok tuh di kelas 2 tuh? Nah, jadi gini nih. Jadi buat teman-teman STM tuh jangan merasa selalu kalau STM-nya itu sekolahnya itu selalu wow. Jangan pernah deh. Karena gua 4 tahun di sekolah. Kan tadi gua akuin. Kelas 1 sama kelas 2 gua yang pertama, emang gua sering kalah. Kalah. Tapi pas dari gua kelas 2 yang kedua, mungkin musuh rival kita kan yang lainnya yang kuat-kuatnya udah pada lulus nih. Udah pada. Nah, disitulah mulai tuh bergejolak. Nah, masuk Benny. Iya. Udah kelas berapa tuh, Ben? Jadi kelas Baru 2, masuk ya? Enggak kelas 2. Kalau Oh. kelas 2 Bang Freddy Kedua? gua ada kelas 2 jadi Ah, bareng. Jadi bareng ya? Jadi bareng. Nah, di situ udah mulai terus ada si Endar juga. Ya, ada Endar. Si Kiting, Iya. ada si almarhum Cakung, almarhum kita yang almarhum jauh. ada si Bebek, si Ubal Abil Blok M. Itu kan sering dan mogok juga tuh Iya. anak. Nah, di situ tuh mulai tuh. Ayo lo nih. Kenapa tuh ayo lo nih? Udah mulai berkibar di bendera nih. Ya nggak? Mulai berkibar nih. Gua harus diakuin. Karena gua akuin nih. Karena gua cerita mau lu percaya apa kagak kayak yang gua omongin fakta nih yang di lapangan. Ya kan? Mulai lah tuh agak bersih dikit nih. Kemana-mana nih Bene. Udah nggak ada lagi depannya K. Udah M nih. Kalau bahasa Inggrisnya win. Oh. Lu harus paham. Iya, gua paham, Bang. Itu bahasa Papua. Yoi. Win. Iya. Terus aja. Sampai dedengkotnya rival tuh angkat tangan Bene, dijeber. Iya, dia udah mulai sepi dia. Udah mulai sepi. Nyampe kalau gue dijeber tuh ya udah dibilang apa ya? Udah pede lah. Udah pede. Udah Berani ya, udah mulai. udah bisa dibilang udah sama-sama satu tongkrongan belum? Belum. karena waktu gua dikit dari gua, kalau waktu gua kelas 1 juga gua ngakuin jujur ya, kebanyakan dari pihak kita juga kebanyakan nahan pintu dalam artian nahan pintu itu ya numpang lewatin lah. Ada masa. Pas gua kelas 2 kebanyakan memang sering ngejabanin turun lah kaki. Udah mulai berkibar. Justru yang galak tuh bukan rival kita. Udah mulai tuh keluar dah tuh yang dari daerah Bonjeruk. STM ke Bonjeruk sono. Mulai goyang dia juga tuh, mulai berkibar. Nggak tahu kenapa, mungkin di daerah dia udah nggak ada. Nah, sering ketemu mereka ya? Iya, sering. Sering ketemu. Artinya STM yang ini apa yang baru-baru muncul nih ya, baru-baru Bunga, mereka juga udah lama. Tapi kayak mungkin Dan mereka juga udah ada punggawa-punggawa yang baru. Berani keluar nih ke garden nih. Begitu. Nah, Bang Fredly nih, Bang Ucok. Di kelas 2 abang yang kedua ya. Nah, itu kan karena dari pihak teman ada yang
anak Perum ya? Ya. Iya. Anak Perum Tangerang. Ya. Dan kenapa itu sih? dan itu katanya sih sering ngebawain ini ya, sering ngundangin ya, sering ngundang ya. Nah, iya. Sering ngundang ya. Lalu, ini ente tahu dari mana nih? Intelijen? Iya dong. Intelijen? Iya. Agoy ya? Oke. Walaupun saya ada sih. Cuman Bener gak tuh Bang Ucok? Ente sering main ke sana ke Tangerang nih ngalong. Waktu itu gue yang kalau nggak salah yang lu duluan Ben sama Dodo Ben, iya. gue nggak ikut karena terus terang nih kita udah nggak, gua maaf nih udah di kelas 2 udah mulai enak soalnya udah mulai, maaf nih ya bukannya sombong, udah mulai enteng. Oh. Kalau nggak salah gue itu di kelas 3 Ben udah mulai ke Kelas 3 itu malah ya. iya Kelas kita 3 ya? kita kelas 3 Ben Kelas 3 ya. mulai ke Tangerang kalau nggak salah Ben. Bener gak sih? Gue lupa soalnya gue jadi sangkatan. Iya, Ben. jadi sangkatan. Terus angkatan Iya. jadi seliti kan. Jadi gua sama Dodo itu paling tua. Iya. Ini kalau di Danau Mogot bener. Bang Doro juga kelas 2 2 kali. Sama, jadi gua tuh sekelas yang naik orang Sumatera semua, malu gue. Itu gimana ya kalau dari saya membenarkan sih. Saya punya abang-abangan jadi barengan saya semua ya. Saya punya abang-abangan 3 jadi barengan saya semua itu. Nah satu si Abai kan out juga. Dia nggak sampai dulu sih abang ya. Tinggal gua sama si Able kalau dari Blok Teko. Oke bang, sekarang gini bang, saya mau nanya nih, terlepas dari abang segi bentrok ketemu rival dan juga benturan dengan rival, itu sebenarnya abang lakuin yang notabene terjadi itu, apakah emang keinginan dari anak-anak, teman-teman penggawa aku Jawa, atau emang kayak kewajiban atau keharusan emang untuk sekolah gitu? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja ya. Kenakalan Kenakalan remaja lah itu lah. Mencari jati diri. Darah Sebab panas, sebab ya. gini Bang Ucok ya Bang, karena dari tahun-tahun sekarang ini sangat disayangin banget anak-anak yang saat ini masih bersekolah gitu ya. Mereka tuh kayak dicari gitu, yang kayak gitu-gitu dicari. Oh, yang tahun sekarang nih. Iya, Yang malah mereka kan 2000. kayak nyari Bang ya. 2015 ke atas. Iya, abang ngerasain gak sih kayaknya mereka tuh sekarang begitunya malah kayak kepengen gitu. Ya kalau gua masih ya, kalau dari gua sendiri, gua nggak bisa bilang lu jangan. Karena gua sendiri juga dulu ngerasain kayak gitu ya kan. Yang penting introspeksi diri sendiri aja deh. Iya. Terus kan lu bisa lihat dari mana resikonya kayak gimana. Jadi lu jalanin aja. Ya kan gitu aja. Iya. Apalagi zaman sekarang zaman modern ya kan. Itu kan kalau main Mobile Legends lu ada duitnya kan. Buat kompetisi. Ya nggak? soalnya gini Bang, karena kan dilihat dari segi zamannya abang ya, dari zaman abang itu kan karena bener gak sih, koreksi kalau saya salah, apa-apa serba sulit. Sulit. Beda kayak sekarang dong. Gua dulu masih bayaran. Tuh kan. Dan transportasi juga masih terbatas kan. Masih terbatas. Sekarang ada BS. Iya, ada bus sekolah kan, ada Transjakarta dan yang lain-lain sebagainya. Harusnya kalau dari pandangan Bang Ucok, dengan fasilitas yang ada saat ini, seharusnya itu tawuran terjadi apa enggak sih sebenarnya? Itu berbalik sama Diri sendiri ya. Mau kita yang tua ngomong begini, kalau yang mudanya panas kan kita udah pernah ngerasain hawa panas. Susah kalau kayak begitu. Susah. Tapi kalau gue bilang sih jangan. Tapi kan kita nggak bisa. Iya, karena kan balik lagi ke pribadi orangnya. Iya. Cuman kan terlepas dari segala perbedaan antara abang dan sekarang, lebih mudah sekarang dong. Lebih mudah dan lebih banyak fasilitas sekarang dong. Iya nggak? Taunya. Kagak. Gue nanya lebih apa lebih mudah, apa lebih mudah. Gitu kan. Lebih mudah maksudnya sih. Oh, iya deh. Lebih mudah. Ya kalau bisa sih jangan. Jangan ya? Itu masih, gue nggak mau ngelarang, terserah lu dah. Kalau ini yang muda-muda nih. Ben, kalau dari Bang Ucok di kelas 2 yang kedua ya, berarti kan emang udah stay di sekolah. Momen apa nih yang bikin Bang Ucok nih nggak bisa lupa juga nih sampai sekarang? Satu, gue udah bisa pulang pergi naik 80. Kalau dulu kan harus rame-rame. Kalau gue dari kelas 2 yang kedua sampai gue kelas 3 langsung aja ke kelas 3 ya.
gue udah bisa nih. Soalnya rival udah nggak ada. Udah sepi ya? Kalau yang awal pertama gue bilang kan Dan Mokot dipegang sama rival gue nih. Rival kita nih. Tapi gue kelas 2, kelas 3 terserah dia suka atau enggak. Emang di situ Jawa terus. Sampai gue tuh kalau sekolah ya udah biasa aja sekolah. Biasa ya? Udah nggak ada rasa ngeri dulu. takut. Nah, bosan lah gue di Dan Mokot nih anak-anak nih semua nih ceritanya nih. Gue lupa nih kelas 2 atau kelas 3 nih pokoknya ya. Tapi ini emang ada tragedi nih parah nih. Gue diundang sama si Iqbal. Iqbal siapa sih? Iqbal Monon apa siapa sih? Gue sih kenalnya Iqbal Monon. Anak kereta, anak Tangerang. Gue diundang. Cok, apaan? Begini-gini aja di jalur sekarang nih. Udah tahu sendiri ya kan? Kata gue. Ya udah gue gimana? Tangerang yuk, kata dia gitu. Wah, ngalong nih ya. Ayo aja. Sebelumnya sih gue udah dengar nih, anak-anak udah pernah nih goyangin gerbang sekolah. Nggak tahu, aduh parah dah. Kita masih sebutin ya, ya kan? Tapi gue di situ belum ikut. Nah, pas Iqbal begitu, anak-anak udah. Karena waktu itu gue kan lagi ada kesibukan lah ya kan. Langsung pulangnya, aku mau lah. Kebetulan lagi di situ ada foodnya mereka. Pas lagi ulang tahun. Ulang tahun. Ada anak kamput gue bawa. Anak kamput yang kagak mau PKL kalau nggak salah. PKL apa nih? Praktek ya? Iya. Gue bawa tuh. Ada siapa aja yang mau ikut, gue bilang gitu. Pokoknya gue kurang lebih ada 20 orang deh. Gue naik kereta. Gue turun di apa tuh? Stasiun apa sih? Yang Batu Ceper apa? Polis ya? Polis. Bukan Polis, abis lagi Batu Batu Ceper. Ceper. Nah, gue turun di Batu Ceper tuh. Turun dari situ terus gue mantekin bus. Wah, di situ tuh mulai tuh. Bal, gue bilang ada yang hut yang mana nih? Gue bilang gitu kan. Di situ ada si kembar tuh yang anak Blok M tuh. Balapin. Yang nggak tahu si Ubal, gue lupa deh. Pokoknya antara si Ubal apa si Abil nih, kalau lu nonton lu sebutin kan nanti Bal. Apa si Abil nih? Jalan agak enteng nih pas mau masuk nih, pas belokan gini nih Tangerang. Loh, kalau di Jakarta mah kita udah rusak nih. Oh di Tangerang begini, gua lewat aja ya kan. Nah, tujuan gua ke Empat Cikokol. Dulu kan di itu kan dia CS kita. Nah, gua ke Empat Cikokol. Gua tunggu tuh. Ketemu lu tuh anak Empat Cikokol. Gua datang siang. Emang namanya tadi kenakalan remaja ya. Gimana cara nyari musuh ya kan, dulu kan udah capek, gak dapet. Akhirnya harus lari ke Tangerang. Begitu gue tungguin sampai sore sama anak-anak tuh. Gue putusin, karena di situ gue paling tua. Betul. Udah kita di sini aja tungguin Pak Cikokol yang sore bubar, gue bilang. Ya udah. Bubar tuh akhirnya Ben. Bubar. Satu-satu keluar tuh. Cek salaman. Gue dibeliin minuman juga. Ya juga mungkin ya kita kan sekolah tamu ya. Apalagi CC yang datang ya kan. Aliansi kan ya? Aliansi tuh. Aliansi. Tahu. Lu lucu lu, jangan takut nyok. Lu lucu. Gue lagi nungguin nih. Pas udah gabung sama Empat Cikokol, Tetep gua kalah rakyat. Gue hitung nih, gue perkirain nih. emang kemana itu Bang Ucok? Sekolah mana ya yang datengin? Itu dong nafsu banget sih lu. Kabar aja dulu. Bang Ucok, itu tolong itu sekolah mana? Jadi gini. Iya siap. Keluar dari, nah gue ngumpul di Samsat tuh nyok. Iya. Tapi gue belah. Dalam artian Bagi dua. Iya. Di situ kalau nggak salah itu dapat 3 por. Por itu balen, gue balen. Iya. Tapi gue belah di situ. Gue nggak mau anak Amput, anak Jawa yang gue bawa itu pisah dari gue. Gue nggak mau. Kesalahan lu. Iya, maksudnya nggak mau kebagi sama yang sebelah sananya. Iya. Bagi dua itu kan. Udah tuh. Sebelum itu kebelah, datang nih lewat nih. Singkat aja John Kentong bawa bijer. Wih, Abang gua. Lah, cok
ada gitu. Dulu lewat aja dia, gue bilang duluan, gue bilang gitu. Ya udah tuh, nggak tahu aja bentrok apa kagak tuh. Nah, giliran anak-anak nih, sedih juga nih. Por yang pertama lewat, ya kan, jalan nih anak-anak nih di por yang pertama, baru gue por yang kedua. Emang gue cuma sedikit, tapi anak 4 ada sebagian. Gue masih inget itu antara, kan kalau dari 4 kan kita kesini itu masuknya pasar Cikokol bukan sih? Bukan, belum. Ini pas belokan begini Ke Tang terus lurus. Tang City, ya. Iya, mau ke Tang City. Tang City ya. Pokoknya daerah-daerah situ deh, gue. Papasan nyok. Wah, tuh. Ben, Iya. mobil kenceng, pret. Ya kan? Berhenti. Ini namanya gue paling tua ya kan? Harus ambil keputusan. Berhenti gue bilang, gue turun sendiri. Berhenti, turun anak-anak. Dia berhenti, buset langsung digelar nyok dia nyok. Wih. Widih, gue bilang demen nih. Pada bego dia, gue bilang. Dipikir gue anak 4 lu gelar gitu, gue kabur. Ya kan? Sama anak-anak, jalan nih. Dia udah tepuk tangan dia. Namanya Bud dia. Gak taunya warga tuh kanan kiri udah pada Udah siap ya? udah siap juga ya kan? Takut kenapa? Takut bentrok kayak gimana? Gue ngeliat juga Ben, karena namanya bawa anak-anak kan. Gue paling tua di situ Ben, ya kan? Bentrok. Gue paling tua, gue nggak mau dong kalah star ya kan? Wah dia sebut, boleh sih? Boleh. Veteran nih 80 kata dia. Wih, sampai anak kok ketawa. Daerah sono kan ngosek-ngosek ini, Ben. Seng-seng dinyalain di api, kalau sama anak-anak kan dipegang apinya. Iya bener ya kan. Jangan lukatnya yang gitu nih. Karena dulu saya kelas 1, kelas 2 capek kalah mulu. Nih pas gua mau kelas 2, kelas 3 nih yang kedua nih enak. Ya kan? Di sereng. Pas dia naik, anak-anak masih ketawa aja ya kan. Digeber sama anak-anak si Ubal itu, sama kalau nggak salah tuh anak kampus si hidungnya begini tuh, dia masih inget dah sama gue dah, pasti. Gue pakai baju merah, bikinannya si Iwang. Oh yang baseball. Yang kampung jauh, iya, pakai baju gue, celana biru dongker, bebe gue bawa keluarin. Pas dia mau begini, Ubal langsung jauh duluan sih halanya. Langsung Nggak nyambut mau ya? langsung dempet, biar dempet dulu. Dia kaget, kampung Jawa. Nah, getar nih dia nih. Padahal baru denger suara doang, si Ubal gede banget suaranya. Getar nih dia nih, jadi berhenti. Anak-anak yang lain udah semangat aja, udah lah satu, nggak taunya itu jagoannya. Terus terang nih gue nih, yang satu dia nahan sendiri. Pas anak-anak begini, kan dia udah nggak mau begini, didorong sama anak-anak, terus dia emang nyelonin, yang lainnya buyar, yang satu ini tetap selong. Gua apa yang bisa tetap nahan ya? Nahan. Wah iya. Nahan, tapi biar udah nggak ada boleh. Ingat gue dia pegang kopel terakhir. Tadi api aja dipegang sama anak-anak zaman itu. Bener, karena kan belajar dari masa kekalahan dulu. Orang bisa megang api, gua nggak bisa megang api, kan gitu, belajar. Anak pinter gitu. Itu yang satu dari pihak veteran nih, ada yang nahan satu itu nggak kenal Bang, siapa tuh Bang kira-kira? Nggak kenal? Nah, gua akhirnya sih kenal, tapi pas dia bentrok begitu dia tinggal, saya kasihan loh, ditinggalin sama anak-anaknya. Dia gara-gara nahan sendiri terus ya? Nah kejadian, gue ingat kejadian dulu di Setka, kalau yang kayak begitu nggak usah deh, dibabat sama anak-anak. Tapi yang gue pengetahuan gue ya, yang ngebabat tuh, ya gue bukan ngebela ya, yang ngebabat bukan dari kita kan cuma ngejatuhin doang, kaget dia. Oh, digebrak kaget? Digebrak kaget. Jangan pikir anak 4, nggak tahu juga anak Jawa, anak 4 ngundang anak Jawa. Nah di situ jatuh, abis. Gua percaya nggak lo? Gua pulang sampai rumah, kan gua utus tuh, gua tolong dong lo cari tahu yang palang pintu yang itu yang ayam yang di Tangerang. Kan itu tuh ngumpul tuh,
Gua sampai jam 10 nyok, semua mobil diperiksa. Gara-gara kejadian dia tuh ya. Iya nyok, semua mobil diperiksa. Kenapa nih ya gua bilang gitu. Akhirnya buyar tuh, gua dubuk-dubuk sama polisi tuh, sama aparat. Nyampe ke mana tahu gua kagak tahu daerah situ kan, masuk sawah gua ngumpet gua kayak di hutan-hutan. Bener lu, gila. Ngumpet sama anak-anak. Udah agak malam gua keluar. Cari mobil, gua bilang, cari mobil yang paling penuh penumpangnya. Di jam segitu ada kagak? Ya kan? Mau kayak gimana harus pulang. Harus pulang. Kalau lu ke Serpong kan jauh. Iya, benar. Karena yang gua tahu kata anak 4, woi, kan ngeriak kampung Jawa tuh. Dicari nih. Gua terus terang aja, gua di situ ada jiper juga. Jipernya kenapa? Lewat nih. Wah. Lewat, asli lewat di situ. Nah, gua kan dapat kabar kan itu kan siang kejadian, malam udah dapat kabar. Bahwa si ini lewat. Anak Jawa. Gua faktanya beritanya kayak gitu. Beritanya. Ya kan teriaknya Jawa. Teriaknya Jawa awalnya. Tapi yang gua lihat sih bukan anak-anak ya, gua nggak ngerti lah ya kan, namanya udah dilaporin lah itu berarti. Iya, kayak gitu. Gua nunggu pulang tuh. Gua jam 9 apa jam 10 gua nyampe ke itu. Kan gua suruh naik motor tuh anak 4. Bang, masih ada, Bang. Dari mobil kecil, mobil gede semua diperiksa. Buset, gue bilang, "Bu gimana nih gue pulang?" Udah Bang, tenang dulu aja Bang. Inisiatif gue. Si Ubal lah, apa si Abi lah. Janganlah langsung ke arah Serpong dia Bang. Udah Bang, lu pulang. Gue bilang gitu. Pulang dia pulang langsung. Nah, gue ini yang ke Kalideres nih. Yang bingung nih. Bayangin kanan kiri mobil diperiksa. Mereka rela-relain. Datang lah tuh jam segitu. Mobil apa tuh ya patah setengah kayak gitu penuh. Berhentiin gue bilang gitu, berhentiin sama anak-anak. Udah kagak diterima, diancam sama anak kampus itunya supirnya. Oke, itu ya kan. Pengen pulang banget tuh ya. Ya, gimana caranya? Soalnya ada berita lagi dia mau nyari kita orang, dia tahu kalau gua orang ini masih di situ. Oh gitu. Sweeping lah ya. Iya, itu banyak. Jadi juga gabung. Veteran Koktek itu ada. Nah, dedengkotnya ada di situ. Nah, akhirnya gue mobil itu gue masukin mobil yang penuh itu. Maaf ya buat orang-orang tua yang ada di dalam, dulu gue minta maaf banget. Gue suruh pada berdiri. Iya. Semua anak-anak gue suruh nyelinap. Biar nyaru lah ya, nggak kelihatan. Tapi gue minta tolong. Pak tolong ini. Nah, penumpang di saat itu ya yang di atas masih ngizinin kita kali ya buat sampai sekarang kita ketemu kayak gini. Dikasih nyok. Dikasih. Iya. Biar jangan sampai nggak ada yang bawa. Mau patah sama hancur mau kayak gimana. Udah dah. Gua bilang gitu. Udah. Pede aja udah. Pasrah dah ya. Iya. Buset, bener nyok. Jam segitu ben malam masih ada. Itu kan masih kalau jam-jam zaman kayak gitu, malam kan berarti tahun-tahun 98, 99 tak ributnya ya kan. Di tahun 2000 gue masih ditungguin jam segitu. Kena tuh ya, di sweeping kena? Kagak. Oh cuma lewatin? Pas palang begini kereta, kan macet tuh. Mobil kan nggak mau, penuh. Iya. Gue udah ngeliatin anak sekolah, udah begini semua. Udah siap, udah nggak ada di sarung lagi nih semua nih. Udah ditongolin ya? Udah semua ada di sarung, udah nggak ada di sarung. Pokoknya gua mati kalau lu buka doang tuh, apa namanya? Pintu? Bukan, itu bensin. Oh. Udah, kalau selain dari itu gua masih bisa dah. Mau hancur kayak mobil, bodo amat, penumpang banyak, gua bilang gua bisa ini. Bener, wah ini, kanan kiri. Buset ini mah bener-bener mau mati orang ini mau mati. Lewat gua. Buset anak-anak teriak semua. Pas udah ngelewatin ya. Akhirnya masuk pasar tuh kan, pasar apa nih? Pasar yang Tangerang tuh. Iya. Pasar Indo. Iya. Lewat pada teriak anak, wah mati lu. Buset gua bilang, nggak boleh begitu lu, kita masih diselamatin. Iya benar. Belum selesai tuh. Ketemu lagi.
kan udah mulai sepi tuh, pada turun di pasar tuh. Lewat lampu merah nggak ada. Buset, di ALS. Nah untungnya dia yang di ALS kagak di kirinya. Oh, di sebelah sana, di seberangnya. Iya, markasnya dia. Dia langsung pada berdiri. Gue lewatin. Udah capek. Iya. Dari pagi 12 jam kayak kerja. Lembur. 12 jam loh. Ributnya overtime. Lembur. Aduh, udah capek deh, udah deh. Capek ya. Ben, luar biasa nih. Ya, kisah-kisah dari Bang Ucok nih ketika ngalong ke Tangerang nih. Padahal sebelumnya lu juga udah pernah tuh ya. Maksudnya lu duluan tuh ya. Duluan dia, Dodo, Endar, Cuman pulangnya tepat waktu, nggak lembur ya. Malam juga sih. Malam juga ya. Jam 11 sampai rumah. mana dulu ke Cengkareng lu? Enggak, emang nggak tahu kan karena mereka tuh veteran apa Tangerang tuh ributnya emang kebanyakan malam. Karena mereka kan siang. Iya, benar. Sekolah siang mereka. Gua coba kaget gua. Jadi emang sore ya. Dan ya emang gua ngerasain juga waktu bentrok kita juga pasti dia ya sama juga main cegat-cegatan. Kita jebolin dia lari kemana, ntar dia punya jalan sendiri nyegat kita lagi, sama sih. Tapi bedanya gue kurang puas biar kata ada yang lewat, tapi gue gak ke sekolahnya. Kalau jadi orang kan ngoyak-ngoyak sekolahnya kemarin tuh, katanya gue udah denger anjing. Tapi kata anak kampus, udah bang, yang penting udah ada yang lewat. Bullshit, gue bilang, gue pengen ke sekolahnya kayak teman-teman gue yang kemarin. Udah jam berapa ini, kata gitu. Waduh, gue bilang repot juga. Itulah ya untuk teman-teman Reunion Channel, kerugian-kerugian, resiko-resiko kita udah bahas dari pertama tadi sampai sekarang nih udah mendekati closing ya. Jadi memang gue masih itulah. pengen nanya sih sebenarnya. Silakan. Ada gue punya pertanyaan yang pengen gue tanya nih buat Bang Ucok misalnya. Bini gue masih satu. enggak ke situ sih, enggak ke situ. Ini kan notabene kalau marah biar repot. enggak ke situ. Bisa gini Bang. Apa tuh? Abang kan domisili berarti Blok Teko ya? Oh sih. Blok Teko ya. Nah, setahu gua di situ tuh ada 2 STM yang rivalitasnya juga kencang saat itu. Iya. Ya kan? Itu Kamput dan Giri Putra. Bener dong. Dari Kamput sebenarnya kan sebenarnya kita temen ya. Jawa itu temen ya sama Kamput ya. Teman, karena dia kan kan? sering praktek ke Ya. kita kan. Terus Nah. dia sering gabung ke kita juga. Dan ya. rivalnya si Kamput ini kan Giri Putra. Oh, iya, Nah, betul. berarti kan kalau abang pulang berarti kan ngelewatin basis-basisnya si Giri Putra dong. pulang pergi ya. Iya. Pernah nggak dapat kejadian nggak enak sama sekolah Giri Putra? Iya, kayak kalau gua sekolah berarti tahun 2003 ya. Iya, masuk. Kalau anak Giri Putra, kalau ngelihat gua dari pos, gua boleh bertanya sama dia. Kalau pagi yang biasa mendeng, kalau gua duluan itu nggak ada yang mendeng. Kalau gua pulang duluan, kan ada lu juga kita tangkap, lu mau kemana lo kayak tanya gua. Oh enggak, saya di sini host ya. Saya netral. Iya, dulu pernah kejadian gitu. Tapi nggak banyak sih. Asal gua orang nih udah di pos, kan katanya kan, begini ya kan. Iya. Gua anak kampung situ, Paham sih. ya kan. Emang di sini sebelah kampung di Kumbang, ya kan. Tapi asal gua di pos nih, gua bertiga berempat, lewat gua bilang. Apalagi gua sama anak kamput, siapa sih si bau apa ya? Iya, almarhum Bau. Si Jenderal. Almarhum Jenderal. Paling jinak bener tuh mau tuh. Bau Jenderal. Bang Ucok katanya, Bang Rios. Pantekin aku cungok, gue bilang, ayo. Ente abang bilangnya cunguk kok. Iya. Gimana Bang? Begini caranya, gue masih inget gitu. Gue dipotong rambut, lu di halte. Jadi kan nggak kelihatan tuh nyok. Emang ada pangkas rambut dulu ya. Iya kan? Di yang sekarang Amanda, Iya. ya kan di samping pos. Gua, Benny, Jawa, Dodo, siapa lagi? Banyak. Ya karena gua tuh kalau pulang sekolah dulu udah nggak pernah menteng, udah jarang, udah naik Kopaja aja pulang, udah kagak ada ripang. Menurut gue, nah anak kampus gue suruh tuh, gue serak tuh di halte, biar pandangan GP ini
Rumput doang. Banyak ini ya kan. Waduh lo. Udah lewat tuh satu engkel tuh. Anak kampung gerak, coba ketinggalan satu. Nah gue udah di seberang, kita kan Naruto. Udah di seberang cepet. Buat ditangkap sama si Jawa satu. Gue masukin tuh ke dalam tuh. Ayo lo. Kalau dari dulu kan anak-anak kan kalau ngedapetin orang kayak gitu nggak pernah dicacaknya. Tapi bananya habis. Kayak kalau gue dulu mabok, kalau orang pekerja mau mabok kayak anak kampung Jawa, bener. Nggak habis-habis botolnya. Nambah terus ya. Isi ulang terus. Terus. Yang naon sih ya, si bebek jadi. Bek, sorry nih bek. Ya kan hasil dia turunin. Si bebek bener-bener. Salah lokasi. Nah, gua dapet tuh nyok. Gua pengen iket nyok, yang dekat sekarang mitra keluarga nyok. Dulu gawang ya. Gawang yang di sini kan, soalnya kan lapangan bola kan lapangan bola gawang ya. Gua pengen iket itu sama gesper si Jawa. Habis gua tonjok tangan gua sakit nih orang. Tektok apa tekotok dalam hati gua iket aja nih sekalian nih dalam hati gua ya kan. Gua pengen iket, buset, gua masih inget Bang Kamit itu. Lu cok Batak, lu ngapain lu anak orang seksa kata dia gitu ya kan. Wih, gua bilang sama si Ender, Dar, Bang Kamit bang, siapa Bang Kamit? Oh, lu Pertu di sini Dar, gua bilang gitu. Ini bagaimana ini? Kita nggak dapat apa-apa jadinya. Dilepas. Udah gua lepas aja. Iya. Cuma udah digebugin sih, emang dipukulin. Nah, kalau gua bilang naik kayak kelas 3 kita pulang udah nggak pernah naik patas lagi, nggak pernah kan, jarang lah. Naik patas juga ya win ya kan, udah gitu sering ketemu GP juga di ini ya. Waktu kita main PS ya udah biasa aja ya, di kampungannya Begitulah ya. Waduh, ini ketemu sama STM yang dekat Di dekat lingkup rumah lah ya. Nah kayak gini nih, gua kan 2005 2006 2007 gua lulus karena 4 tahun. Berarti 2004 2005 kenal sama gua dong. Iya. Ya kan? Ya kalau mereka ngomongin apa-apa tinggal lu tanya gua aja. Betul, iya, betul. Iya. Gua palang pintunya nih, gua terus terang nih di Blok Teko. Gua Kalau- paling tua, ya kan? Udah, abis gua lulus juga kan adek gua ada setarangan sama dia tuh yang punggawa-punggawa. Kalau dia mau datang kemari juga asal ada gua suruh pulang. Iya, mau ngapain? Dua hari mau ngapain lu ribut-ribut, gua bilang. Pulang. Gua bilang gitu, pulang. Emang ada apaan, Ben? Gua nanya begitu. Ya nggak apa-apa, karena kan notabene kan katanya kan GP sering juga ribut sama kampus dan kita juga tinggal di situ ngerasa apa abang pernah ngerasain benturan sama mereka, nanya gitu aja sih. Ya, Karena kan kesini-sini banyak tuh STM yang mungkin di zaman abang nggak pernah kedengeran nama, mungkin dia mulai naik gitu sih. ya bukan gini. Lu logika lah. Jangan lu samain STM yang di Kalideres itu sama di Kampung Jawa. Lu lihat 1918, dia lahirnya tahun berapa? Iya benar. Itu tuh setaranya sama Budut 1908. Beda 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau dia gue gini nih. Kemarin tuh gue tonton channel apa tuh? Adalah salah satu channel lah ya. Boleh gue sebutin? Jangan disebutin. Lu lihat orang gue nih, gua anak Bulak Teko. Gua anak Bulak Teko, nama gua Ucok. Gua 2006 2007, atau gua 2005 2006, 4 tahun. Jangan sembarangan ngomong kawan, gua bilang. Jangan, nggak boleh. Nih kita ini bikin begini nih buat ngebuyuk. Iya, benar Bang. Jadi bener. biar adik-adik di bawah kita itu udah nggak ada lagi ribut. Betul. Ini kan karena zaman Covid nih, sekolah tuh mungkin nanti kalau ini bukan zaman Covid nih, pasti udah ada bentrok lagi. Betul Bang, betul. Jadi kalau emang ente punya channel mau viral, cari yang halal. Jangan ngejelek-jelekin sekolah ini, jangan ngejelek-jelekin sekolah itu, jangan.
bahaya. Benar. Karena lu itu main digital, gampang dilacak. Cuman itu aja sih gue bilang. Iya. Kalau bahasa-bahasa ente tuh, kalau lihat di akunnya si ini, yang gue tonton sampai udah banyak yang udah bertanya nih, ini siapa. Gue sebenarnya tahu. Tapi gue bilang nih, gue ingetin nih, lu tonton gua, lu ingetin kalau lu bener lu anak situ, lu pasti tahu hafal muka gua. Karena gua pagi sampai gua bilang kan, gua di jalur itu sampai 12 jam pernah kayak kerja. Lembur. Bener. Lu pasti hafal ini siapa gua. Begitu kalau mau orangnya. Jangan kita bikin ajang kita YouTuber kayak bikin YouTube kayak gini jadi ajang ribut. Nggak boleh. Betul. Karena kita menghadirkan, kita buat acara-acara kayak gini sebenarnya untuk membangun circle silaturahmi, Bang. Iya. Tadi ya kayak faktanya aja ya, gue bilang kan, gua anak kampung Jawa. Mental ini gue segala macam di kampung Jawa. Ya gua harus ucapin apa yang gua alamin. Gua bilang DKI di saat gua kelas 1, di saat gua kelas 2 yang pertama, itu DKI selalu menang, selalu top. Emang penggawanya top dan gua akuin itu. Ya kan? Jadi nggak ada yang harus ditutupin gitu ya kan? Bener, Bang. Karena ini faktanya ya, Bang. Faktanya. Bener dong? Iya. Karena emang gue juga udah ngelakuin salah satu pendekatan mungkin ya, bisa dibilang gitu. Kalau dia bilang 2005, 2006 atau 2004, 2005, apa lu emang mau tampil? Ayo, ya. Ya pasti kalau dia bener STM yang di situ, dia tahu orang gua. Iya, maksudnya, ayolah, udah ngapain lagi sih nyundut-nyundut, Iya. sumbu-sumbu gitu. Ngapain buat bikin keruh lah, memperkeruh Nah, suasana. karena gua nih sendiri, gua anak Bulak Teko, anak STM yang ada di situ, itu temen gua semua sekampung. Gua nggak ada ribut, nggak ada apa. Jadi lu jangan jelek-jelekin anak Jawa, jangan jelek-jelekin anak DKI, jangan jelek-jelekin STM yang lain lah, jangan. Nanti bisa kacau. Karena kita ini untuk membangun supaya kita itu ada persaudaraan. Betul, bener nggak? betul, Bang, betul. Kalau emang ente mau ngopi, ya kita ngopi. Ya, ayo kita silakan kok. Kita kebuka kok. Gue udah ngasih nomor WA gua, udah ngasih macam-macam lah kontak. Ayolah, ngapain sih? Ya kan, buat ini aja, kita buat kebaikan aja lah, ngapain lagi sih gitu kan. Betul. Gitu. Jadi tolonglah ya, buat yang dimaksud lah. Muncullah ke permukaan gitu. Kalau emang ente gentle, kalau emang laki-laki salah, laki-laki yang dipegang ngomongannya coy. Iya. Lu minta maaf. Benar. Benar. Tapi kalau lu emang mau lebih, masih mau begitu, monggo. Gitu. Ini botol air kosong bisa jadi penuh dibikin anak-anak gua. Betul. Jadi janganlah, gua bukannya mau ngajak perangan ya. Iya. Kita gimana kita bisa duduk bareng, kita persaudaraan tanpa ada melecehkan sesuatu Iya, benar. yang bukan dari kita gitu. Betul. Siap. Oke. Itulah. Ya udah. Ya, teman-teman di Rianyanya Channel, terlepas kita ngobrol panjang lebar sama Bang Ucok, kita mengulik sejarah masa lalunya, sejarah dia berseragam putih abu-abu. Kalau gue bilang putih pink. apanya nih yang pink? Ayo lu. Sidi. Oh. Lagi putih pink. Kalau gue bilang sangat-sangat seru dan juga sangat-sangat ya Kalau gue menegangkan juga ya. Nah, sebelum kita kembali ke pembahasan nih, begini nih Bang, wajib hukumnya. wajib. Teman-teman nih terakhir. Wajib nih. hukumnya. Wajib hukumnya. Ayo lu Lu ngomongin gue. Enggak. Wajib nih pokoknya. Setiap narasumber yang kita datangi Bang, Kacau. wajib hukumnya memberikan wejangan, Quotes. saran atau quotes untuk adik-adik kita yang masih pelajar supaya tidak terulang apa yang pernah Abang alami. Teman-teman Pesan-pesan kita, lah, ya kan? Abang memberikan pesan-pesan kepada adik-adik yang masih bersekolah atau nanti segera dilaksanakannya sekolah tatap muka gitu. Tatap apa sekarang? Sekarang tatap laptop. Tatap HP. Gitu sih, wajib hukumnya. Waktu dan tempat saya persilakan Bang. Ya, jadi kalau gue bilang mesti balik lagi ya. Kemana itu balik lagi? Mau balik Sorry. enggak, gue bilang balik lagi ke diri masing-masing.
kita nih jadi lu bilang kan narasumber ya, gue pernah jadi remaja, ya kan, gue pernah ngerasain namanya darah panas, ya kan, mau dibilangin apa, jangankan orang tua aja kadang kita lawan, betul nggak? Tapi gue mohon deh buat adik-adik lihat contohnya yang negatifnya, jangan lu lihat yang positifnya yang enak. Jadi lu maunya ikut, tapi lu lihat yang negatifnya. Contohnya apa? Banyak yang jarinya putus, kerugian. Ada yang hilang nyawa, Risiko ya, kerugian banyak. Lihat yang negatifnya, jadi lu bisa ngebandingin gitu. Kalau lu lihat yang positifnya, ya STM enak. Positifnya, malah mau gue balik sih. Balik ya? Iya, kalau positifnya malah enak, tapi yang negatifnya ini, ya kan? Justru harusnya itu dijadikan patokan atau pembelajaran ya Bang? Tolak ukur lah jadi. Tolak ukur, karena itu bener-bener deh, bukannya gimana ya, lu boleh ke STM kalau gimana, kalau bisa gimana ya zamannya dulu ya. Gue masih inget kata abang gue almarhum nih, gue salah satu orang paling dekat sama Nobon. Almarhum Bang Nobon. Karena di tahun 88 di kampung Jawa dia pas lulus, jadi 88, 87, 86, dia 86 apa 85 aja masuk. Itu STM itu bergabung. Gimana caranya kita tuh seperti dulu gitu. Iya. Jadi udah gak ada perang gitu. Udah nggak ada lagi ketemu di mana kita nongkrong bareng, ngapain bareng gitu. Jadi gak usah ada ribut. Itu aja sih pesen gue mah. Iya. Kalau buat ngarang lo nggak bisa. Iya. Karena aku juga dulu bandel. Iya. Lu juga. Karena mungkin di sini Bang Ucok memberikan klarifikasi, memberikan saran lah, nasihat sedikit lah. Kalau larangan mungkin ya baca eko manusianya Bang. Kalau larangan dari Cengkareng jauh Ben. Iya. Kalau ngelarang juga ya balik lagi ke manusianya ya Bang ya. Mungkin kalau susah mau juga. minta doa sama si Dodo. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Ucok Pretli nih atas wejangannya untuk teman-teman di Rian Channel atau adik-adik yang masih sekolah. Ya itulah benar kata Bang Ucok nih, nggak bisa ngelarang karena mungkin memang awalnya itu dari kita sendiri nih buat gimana menjaga atau memahami tolak ukur resiko-resiko atau kerugian-kerugian yang didapatin dari tawuran itu tersebut. Makanya nih kita nih, gua, Bang Ben dan tim nih lagi gencar-gencarnya untuk silaturahmi buat bangun circle gitu ya, supaya kita bisa mendatangi semuanya, berbagi cerita, memberikan info untuk kerugian-kerugian itu. Jadi jangan sampai ditiru. Teman-teman di Rian Channel, begitulah tadi kita ngobrol sama abang kita nih, Bang Pretli Ucok Pretli. Saya dan tim buat Bang Ucok, saya dan tim dari Rian Channel mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Ya telah mau menyempatkan diri, saya mengganggu waktunya dan kesibukannya untuk datang ke sini. Makasih banyak loh ya. Makasih banyak. Bareng si Lamba. Kita mau guyon aja. Iya benar. Jangan aku Bang. Doa saya dan tim buat Bang Ucok dan keluarga, semoga selalu sehat, sukses selalu ke depannya. Sebaliknya gua doain nih supaya di podcast di channel bisa berkembang. Amin ya Allah, amin. Ya makasih banyak buat Bang Ucok, sukses terus perjalanannya dan karirnya ke depan, sehat selalu untuk keluarganya dan pribadinya juga. Terima kasih telah mampir di channel kita. Makasih banyak ya Bang Ucok ya. Thank you Bang Ucok ya. Respect man. Nah teman-teman di Rian Channel, balik lagi gue ingetin ini cerita bukan untuk ajang sombong-sombongan atau ajang untuk membuka luka lama atau ajang apapun itu. Ini hanya cerita masa lalu yang ambil positifnya, buang buruk jauh-jauh, negatifnya ambil hikmahnya lah. Kita semua hanya manusia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita manusia nggak luput dari salah ya. Betul. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhir kata apa nih? Akhir kata, saya sebelumnya tetap dukung kita nih ya kan, biar lebih semangat lagi dengan cara like, comment, subscribe. Subscribe itu gratis loh, ya kan, nggak ada yang jual. Tinggal subscribe, pencet cepret ya kan. Share sebanyak-banyaknya semua video kita agar bisa memberikan aura-aura positif. Akhir kata, gua Sadio Beni Mane
Gua Gading Martin. Gua Yoga. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.